Kita sering dengar kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi kedatangan Yesus yang ketiga mungkin sebagian kita belum pernah mendengarnya. Jadi, apakah Alkitab ada menyebut tentang kedatangan Yesus yang ketiga? Apa yang terjadi saat Yesus datang yang ketiga? Tetapi sebelum kita cari tahu, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang terjadi saat Yesus datang yang kedua kali. Jangan kemana-mana, tetap fokus pelajaran ini karena pelajaran ini sangat penting. Oleh itu, mohon para pendengar untuk mendengar dengan saksama dan fahami setiap ayat Alkitab dan penerangan yang akan dipaparkan. Anda bebas berkomentar, tetapi mohon saat mendengarkan pembahasan ini, izinkan Roh Kudus menguasai pikiran kita sambil tegakkan firman Tuhan. Alkitab adalah buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Izinkan Alkitab yang menerangkannya sendiri. Apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, sebelum kita membahas kapan kedatangan Yesus ketiga, kita terlebih dahulu perlu memahami mengenai kata 1000 tahun. Alkitab ada menyebut 1000 tahun atau yang sering kita dengar, milenium. Kata milenium tidak pernah muncul di Alkitab karena itu adalah dua bahasa Latin, yakni mili dan ennium, yang jika digabungkan berarti 1000 tahun. Istilah ini telah digunakan banyak orang Kristen untuk menamakan periode 1000 tahun yang disebutkan di Wahyu 20, di mana disebut 6 kali dalam ayat 1 sampai 7. Namun pada zaman ini banyak pendapat yang berbeda di dalam dunia kekristenan mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan awal, jangka waktu, dan akhir dari milenium. Oleh itu, mari kita mulai untuk membahas dengan hati-hati apa yang Alkitab benar-benar katakan mengenai era yang penting ini. Kapankah terjadi masa 1000 tahun itu? Atau titik mula 1000 tahun itu? Peristiwa ini terjadi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Ia akan datang bersama malaikat-malaikatnya. Orang benar yang hidup akan diubahkan. Orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Sementara orang jahat yang masih hidup akan mati karena tidak tahan melihat kemuliaan Allah. Dan orang jahat yang mati tetap mati selama 1000 tahun itu. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa kedatangan Yesus kedua ini belum menginjak ke bumi, tapi di awan-awan. Saya ulangi, kedatangan Yesus kedua ini belum menginjak ke bumi, tapi di awan-awan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang terjadi di titik mula 1000 tahun. Lalu, apakah yang akan terjadi pula selama berlangsung 1000 tahun itu? Wahyu 20 ayat 1 hingga 3, setan dan malaikat-malaikat jahat akan dirantai sehingga tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Setan dirantai berarti dia dan para malaikatnya tidak mempunyai aktivitas apapun karena aktivitas mereka selama ini yaitu menggoda manusia, menyesatkan manusia. Mereka tidak bisa melakukan karena semua manusia di atas bumi pada waktu itu sudah mati. Ini berarti bumi
kosong. Bumi menjadi kuburan yang sangat luas pada masa itu. Pada masa 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5, orang-orang jahat semua mati. Tidak ada yang bangkit. Orang-orang benar menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja bersama Yesus selama 1000 tahun di surga. 1 Korintus 6 ayat 3 menghakimi malaikat. Wahyu 2 ayat 26, Daniel 7 ayat 27, semua pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Wahyu 20 ayat 12, untuk melaksanakan fasa penghakiman ini, maka dibukalah 3 kitab di surga. 3 kitab tersebut adalah kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 12, kitab peringatan Maleakhi 3 ayat 16 dan kitab catatan dosa Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Nah, Alkitab juga menyebut ada 2 macam kebangkitan dan kematian. Kematian pertama ketika seseorang meninggal dunia dan dihantar ke pekuburan. Dan mereka yang mati karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kematian kedua pula, kematian kekal, api neraka. Wahyu 20 ayat 6 hingga 10. Roma 6 ayat 23, Wahyu 20 ayat 13 hingga 15, Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 2 ayat 11. Kebangkitan pertama pula yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 5 dan 6, 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16, terjadi ketika Yesus datang kedua kali di mana orang-orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Kebangkitan kedua pula akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali di mana orang-orang jahat akan dibangkitkan dan bersama setan dan malaikatnya akan menyerbu kota suci yang turun dari surga, tetapi mereka akan dibinasakan dengan api neraka yang turun dari langit. Wahyu 20 ayat 6 hingga 10 dan 14 hingga 16. Kebangkitan istimewa pula dalam Wahyu 1 ayat 7 di mana orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus akan dibangkitkan untuk melihat Yesus datang sebagai raja yang mereka salibkan, namun setelah itu mereka akan mati lagi. Artinya, ketika Yesus datang nanti, mereka yang telah menikam dia dahulu dan yang terlibat dalam penyaliban Yesus akan dibangkitkan sementara untuk melihat kedatangan Yesus di awan-awan. Lalu setelah mereka melihat, mereka akan mati lagi atau lanjut mati mereka. Apa yang terjadi setelah masa 1000 tahun? Kristus, para malaikat, orang saleh, dan Yerusalem baru turun. Wahyu 20 ayat 7 hingga 10, iblis akan dilepaskan. Yohanes 5 ayat 29, orang jahat akan dibangkitkan untuk menerima hukuman. Iblis dan malaikatnya dan semua orang jahat akan menyerang kota suci Yerusalem yang turun dari surga. Iblis dan semua malaikatnya dan orang jahat akan dibinasakan dengan api neraka. Inilah kematian yang kedua, kematian kekal, yaitu lenyap selama-lamanya. Jadi sebagai ringkasannya agar kita mudah mengerti, dalam peristiwa sebelum milenium, Kristus datang kembali. Orang saleh yang mati dibangkitkan. Orang saleh yang hidup diangkat dan diubahkan. Orang-orang saleh diangkat bersama-sama dan dibawa ke surga. Orang jahat yang mati, mereka tetap mati sampai berakhir 1000 tahun itu. Dan orang jahat yang hidup, mereka akan dibinasakan sampai mati. Peristiwa selama 1000 tahun pula, orang saleh berada di surga dan memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Orang saleh akan membuka kitab-kitab di surga untuk membuktikan dan menyaksikan kasih dan keadilan Tuhan atas putusannya terhadap manusia. Bumi menjadi sunyi, sepi, gelap gulita waktu itu.
Dan setan dirantai, yang artinya rantai keadaan yang mengikat setan dan malaikat-malaikatnya selama 1000 tahun. Peristiwa setelah milenium pula, Kristus, para malaikat, orang saleh, dan Yerusalem baru turun. Orang jahat dibangkitkan, setan dilepaskan, setan mengumpulkan semua orang jahat untuk menyerang kota suci itu yang turun dari surga. Dan fasa penghakiman dilaksanakan di mana api neraka akan turun dari langit dan membakar semua unsur-unsur dosa. Langit dan bumi dibersihkan dari dosa. Dan langit dan bumi yang baru, tempat di mana kota suci dan orang-orang kudus akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, inilah kaki Tuhan menyentuh bumi bersama orang-orang kudus dan kota suci. Kedatangannya kedua belum menginjak bumi, dia masih di awan-awan. Tetapi kedatangan yang ketiga bersama orang-orang kudus dan kota suci di bumi yang baru, bumi yang sudah diperbaharui, yang tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, dan maut. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.